Cek 1 2 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan masih stabil? Salam stabil. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa aja nih kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap nih dan sudah menjadi bahasa Indonesia nih? Ini dia penjelasannya. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, istilah selanjutnya nih yang merupakan kata serapan atau istilah serapan dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah dicantumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan ahlul hal wal aqd. Aqd gitu mungkin ya, pakai qalqalah dia. Ahlul hal wal aqd. Nah, artinya adalah para pemegang otoritas. Nah, ini bisa saja dari pemerintahan, atau mungkin di Arab ada kerajaan Arab ya, ini dari orang-orang kerajaan Arab. Dan kalau di Indonesia mungkin para pemegang otoritas ini adalah orang-orang dari pemerintahan atau ya yang bersangkutan lah dengan pemerintahan gitu kurang lebih teman-teman. Tapi istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya yang merupakan serapan dari bahasa Arab adalah ahlul hal wal aqd gitu, yang artinya adalah para pemegang otoritas. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, masuk dalam kategori ungkapan dia di bahasa Arab. Semoga juga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, istilah selanjutnya nih yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Arab, ada yang disebut dengan ahlul bait. Ahlul bait ini memiliki dua pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama artinya adalah ahli bait. Bait sendiri kalau saya cari tahu dalam bahasa Arab artinya adalah rumah atau adalah kata yang membentuk sebuah puisi gitu ya. Bait itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya. Tapi mungkin ini ahli rumah mungkin ya, karena dia bait itu kalau dalam bahasa Arab sendiri artinya rumah. Nah, yang kedua, ahlul bait ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian keluarga terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia teman-teman. Jadi kalau kita ketemu atau tahu ada keluarga-keluarga terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu disebut dengan ahlul bait dalam bahasa Arabnya. Tapi perlu diingat, ahlul bait ini sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah dicantumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu dan salam stabil. Ada istilah selanjutnya yang disebut dengan ahlul kitab. Kalau tadi ahlul bait, nah ini ahlul kitab. Ahlul kitab ini juga merupakan bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah dicantumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di KBBI sendiri arti dari ahlul kitab ini artinya adalah ahli kitab gitu, memiliki dua pengertian. Yang pertama itu dalam kategori bahasa Arab ya, artinya ahli kitab. Yang kedua, dia masuk dalam kategori agama Islam, jadi ada pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam. Nah, ahlul kitab ini di pendidikan agama Islam sendiri artinya adalah kaum Yahudi dengan kitab Taurat dan kaum Nasrani dengan kitab Injilnya. Nah, itu jadi berbeda pengertian ya. Kalau dalam bahasa Arab artinya adalah ahli kitab, kitab apa aja ya, nggak ada di state, nggak ada cantumkan kitab-kitab apa aja. Namun dalam pendidikan agama Islam di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga kategori pendidikan agama Islam, ahlul kitab ini artinya adalah kaum Yahudi dengan kitab Tauratnya dan kaum Nasrani dengan kitab Injilnya. Jadi lebih spesifik di pendidikan agama Islam kalau pengertian dari ahlul kitab ini gitu. Wow, menambah wawasan sekali bukan? Semoga juga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, istilah selanjutnya
yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah dicantumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang disebut dengan ahlul kubur. Ahlul kubur ini Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ahli kubur. Gitulah kurang lebih ya. Apa pengertiannya ya nggak ada dijelaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi saya juga nggak berani mendefinisikannya. Tapi kurang lebih ahlul kubur itu artinya adalah ahli kubur kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Jadi paling nggak kita udah tahu lah kalau seandainya ahlul itu artinya adalah ahli di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menambah wawasan bukan? Semoga juga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, ada kata yang disebut dengan ahlu nujum. Ahlu nujum ini juga merupakan bahasa Indonesia yang diserap, yang berasal dari bahasa Arab ya. Setelah diserap dari bahasa Arab, kemudian dijadikan bahasa Indonesia dan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ahlu nujum ini seperti yang kita tahu bersama, artinya pasti adalah ahli nujum. Tapi kira-kira nujum itu apa? Nah, nujum di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri artinya adalah perbintangan untuk meramal atau pengetahuan nasib orang dan sebagainya, atau kata lainnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nujum itu artinya adalah bintang-bintang. Jadi kurang lebih kalau saya bisa mendefinisikan ahli nujum ini adalah orang yang dianggap atau dipercaya mampu untuk melihat perbintangan-bintangan nasib orang, atau kata lainnya itu semacam peramal. Tapi kita nggak boleh percaya peramal ya, kita hanya boleh percaya sama keesaan Tuhan gitu. Ya, gitu. Pesan moral. Ya, semoga juga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, ada istilah yang disebut dengan ahlu sulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan bagian dari kata serapan bahasa Arab. Nah, ahlu sulu ini pasti artinya adalah ahli sulu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kira-kira sulu itu apa? Nah, secara aku cari tahu, sulu itu memiliki 3 pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sulu itu memiliki pengertian yang pertama, jalan ke arah kesempurnaan batin, tasawuf, tarekat, mistik, atau keilmuan gitu, atau mistik lah, keilmuan, ilmu yang tidak dapat dijelaskan dengan sains atau ilmiah kali ya. Yang kedua, suluk juga memiliki pengertian pengasingan diri atau khalwat. Tapi yang ketiga, suluk memiliki pengertian ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah nyanyian atau tembang dalang yang dilakukan ketika akan memulai sesuatu adegan atau babak dalam pertunjukan wayang gitu. Jadi dalam bahasa Jawa ada pengertiannya, dalam secara umum suluk juga ada pengertiannya. Kalau menurut aku sih alus suluk dalam bahasa Arab ini yaitu tadi jalan ke arah kesempurnaan. Ini tentang kesempurnaan batin atau tasawuf, tarekat, dan mistik, itu tentang keilmuan yang tidak dapat dijelaskan secara sains, kurang lebih seperti itu. Jadi dia ahli dalam tasawuf, tarekat, dan ahli-ahli mistik gitulah ya kalau ahlul suluk ini, mungkin pengertiannya seperti itu. Menambah wawasan ya teman-teman. Semoga juga mau nambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, ada istilah yang disebut dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu juga merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, yang sudah diserap dalam bahasa Arab ya. Jadi ahlu sunnah itu artinya ahli sunnah, atau kata lainnya adalah wal jamaah gitu. Jadi orang-orang yang paham mungkin atau sudah dianggap dan dipercaya sudah mengerti tentang sunnah-sunnah Rasul gitu. Jadi yang kita percaya dan kita ikuti untuk kita yakini bahwa orang ini atau ahli ini adalah seseorang yang memahami sunnah-sunnah Rasul gitu, kurang lebih. Sekali lagi istilahnya disebut dengan ahlu sunnah dalam bahasa Indonesia. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ahli sunnah. Menambah wawasan bukan? Semoga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, mungkin dari saya kali ini sekian itu dulu untuk kamu yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Saya berterima kasih sekali buat kamu yang sudah menonton, meluangkan waktu untuk menonton, dan sama-sama kita belajar tentang bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini kita tahu sangat kaya ya
baik itu berasal dari daerah sendiri, suku sendiri, suku yang ada di Indonesia sendiri maksudnya, atau berasal dari negara-negara atau bahasa-bahasa daerah internasional, bahasa-bahasa internasional yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia dan dicantumkan semuanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan pedoman dari kita semua sebagai rakyat Indonesia untuk berbahasa Indonesia gitu. Dan juga ada pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang mungkin dari bidang-bidang ilmu lain yang tidak kita pelajari secara formal, tidak kita pelajari secara perkuliahan, tapi bisa kita dapatkan istilah-istilahnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang semoga bisa menambah wawasan dan bisa memberikan manfaat bagi hidup kamu yang menonton, atau bagi saya juga yang sebagai konten kreatornya gitu. Yang terpenting adalah bermanfaat aja lah gitu. Kita buat konten-konten yang bermanfaat supaya dapat pahalanya juga, paling nggak kalau nggak banyak view, paling nggak ya dapat banyak pahala. Itu aja dari saya, semoga kamu, saya doakan bisa memiliki kehidupan yang semakin stabil di tengah kondisi yang sangat tidak stabil ini. Jaga kesehatan terus, jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan mental, dan jaga kesehatan finansial kamu. Itu akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, salam stabil. Semoga kamu tetap stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Salam stabil.